Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya yang tercinta. Pada kesempatan pagi hari ini, kelompok kami, kelompok 2 yang terdiri dari saya, Mbak Wulan, Mas Abduh, dan Mas Berio, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan judul ekologi komunitas. Ekologi komunitas ini adalah judul yang terakhir yang kami dapat untuk didiskusikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai diskusi pada pagi hari ini dengan menyampaikan sebuah sketsa yang bernama dari seseorang yang bernama Ralph Nader. Dia itu adalah seorang aktivis di Amerika yang memperjuangkan hak-hak konsumen di masyarakat umum. Pikiran Ralph Nader ini tidak serta-merta, ternyata setelah saya baca tidak serta-merta ada karena dia rajin membaca atau seperti apa, tetapi dirangsang dari keluarga, dari ayah ibunya. Jadi setiap jam makan itu mereka selalu makan bersama, dan di dalam makan itu ada diskusi yang dilontarkan atau yang dibahas oleh mereka. Dan diskusi itu tidak lepas dari masalah-masalah yang ada di lokal dan juga bahkan sampai masalah-masalah dunia seperti tentang minyak dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat bahwa ini agak nyerempet sedikit dengan pendidikan Islam, bahwa seorang ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Ternyata saya baca di dalam kehidupan Ralph Nader ini, ibunya itu juga memiliki peran penting dalam istilahnya briliannya ide Ralph Nader. Jadi kritisnya ide Ralph Nader ini selalu distimulus oleh ibunya dari Ralph Nader berusia masih kecil atau masih anak-anak. Nah, Ralph Nader ini memperjuangkan masalah-masalah sosial, masalah masyarakat, dan bahkan dia memiliki keinginan untuk menjadi advokat masyarakat. Nah, untuk pada bab ini latar belakangnya adalah bahwa sebuah masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah geografis yang sama, kota, lingkungan, desa, dan sebagainya, yang mana bernaung di bawah hukum umum. Dan masyarakat juga sekelompok orang yang berbagi persekutuan, asosiasi yang bersahabat, dan minat yang sama. Kata masyarakat berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis, yang berarti berbagi. Konsep berbagi dapat menunjukkan pada ruang, norma, nilai, adat, istiadat, kepercayaan, aturan, dan kewajiban. Ekologi komunitas terdiri dari hubungan psikologis dan praktis antara orang-orang dan lingkungan sosial mereka secara fisik. Dengan demikian, komponen penting dari sebuah komunitas adalah hubungan orang satu dengan yang lainnya, yang memiliki rasa dan kewajiban yang sama terhadap kelompoknya. Next slide, Mbak. Mas. Mas Abduh. Mbak Abduh. Aku sing handle loh. Oh, Mbak Ulan toh. Enggak. Udah di yang hijau tuh. Iya. Oh iya. Masih lawang lukang-lukangnya. Oh, aku tak pindah ya. Di rumahku lagi. Aku udah blok kopi. Oke. Jadi secara psikologis manusia membutuhkan persahabatan dan keamanan emosional yang berasal dari kelompok
Sik. Aku cari tempat dulu ya. Sebentar. Meh tekan. Tak ngungsi nang tonggoku. Oke. Oke, dapat. Ya, secara psikologis manusia membutuhkan persahabatan dan keamanan emosional yang berasal dari kelompok sosial yang anggotanya memiliki ide dan pola perilaku yang sama. Jadi sebuah komunitas ini mempunyai produksi, distribusi, konsumsi yang sama, sosialisasi, kontrol sosial, partisipasi sosial, dan mereka saling mendukung. Cara komunitas tertentu menjalankan fungsi-fungsi ini mempengaruhi sosialisasi anak-anak yang hidup tumbuh di lingkungan sosial tersebut. Nah, untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Wulan, Mas Abdo, dan Mas Berio. Monggo Mbak Wulan. Oke, makasih Mbak Hesti. Next, Mas. Ya. Jadi di sini ada pengaruh lingkungan, pengaruh masyarakat atau komunitas terhadap sosialisasi. Jadi jika kita pahami, lingkungan itu merupakan tempat kita dibesarkan yang memunculkan citra yang kaya tentang apa yang membentuk rasa kebersamaan itu. Sedangkan komunitas merupakan bagian dari agen sosialisasi, karena disinilah anak-anak belajar tentang harapan peran untuk orang dewasa dan juga untuk diri mereka sendiri. Pada lingkungan masyarakat ini, anak-anak dapat meniru, mengamati, mencontoh, menjadi muridnya orang dewasa, dan di komunitas ini juga anak-anak dapat mencoba sendiri. Dari komunitas ini, anak-anak dapat belajar bagaimana penanaman nilai moral, menegakkan aturan, bersosialisasi, saling tolong-menolong, seperti itu. Jadi dalam sosialisasi itu membutuhkan sebuah keterlibatan aktif terkait hal-hal seperti kita dapat menjadi adil karena dengan melakukan tindakan adil tersebut. Anak dapat berani karena anak dapat melakukan tindakan berani tersebut gitu. Jadi keadaan yang membentuk karakter ini. Kemudian ada beberapa, menurut survei ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah komunitas ramah keluarga, yaitu yang pertama pendidikan, yang dimana program akademik yang berkualitas dan sekolah yang aman. Yang kedua rekreasi, fasilitasnya dan kesempatannya. Kemudian yang ketiga keamanan masyarakat, keterlibatan warga, lingkungan fisik, kebersihan, keamanan, menarik dan terawat. Kemudian kesempatan kerja, pekerjaan yang baik untuk pertumbuhan ekonomi, kemudian biaya hidup, serta kualitas lingkungan. Next, Mas. Nah, ada faktor fisik di sini. Penelitian telah menunjukkan bahwa karakteristik tertentu dari lingkungan fisik masyarakat itu mempengaruhi perilaku mereka yang tinggal di sana, terutama anak-anak. Yang pertama yaitu kepadatan dan komposisi penduduk. Jadi di sini kepadatan penduduk yang tinggi itu juga dapat berdampak negatif seperti kontak sosial yang berlebihan, berkurangnya kebebasan berperilaku, kelangkaan sumber daya, pelanggaran ruang pribadi, jadi tidak punya privasi gitu ya. Ketidakmampuan untuk menjaga privasi yang diinginkan. Nah, hal-hal ini juga berdampak terhadap anak-anak yang tumbuh pada lingkungan yang homogen. Misalnya pada lingkungan pinggiran kota itu memiliki sedikit kesempatan untuk dapat berinteraksi dengan anak-anak atau orang dewasa yang berbeda latar belakang dan begitu sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu adalah kebisingan. Jadi ada beberapa penelitian mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara kebisingan dengan kinerja, tergantung dari jenis kebisingan, kompleksitas tugas, dan faktor individu seperti kepribadian dan tingkat adaptasinya. Nah, paparan kebisingan pesawat yang lewat di rumah ini juga sangat berkorelasi terhadap paparan kebisingan pesawat yang lewat di sekolah. Dan hal ini menunjukkan hubungan yang linier yang sama dengan gangguan dalam pemahaman membaca anak. Kemudian yang ketiga yaitu desain komunitas, sama halnya seperti anak-anak yang rumah tinggalnya menghadap ke jalan atau halaman, itu biasanya bermain di lapangan atau trotoar atau di jalan, asalkan lalu lintasnya tidak padat gitu ya.
akses langsung keluar ini memaksimalkan potensi pengawasan orang tua. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan anak yang misalnya anak tinggal pada lingkungan apartemen yang sudah sangat pasti memperkecil potensi pengawasan orang tua. Jadi lingkungan ini merupakan faktor yang mendorong gaya hidup yang lebih aktif di kalangan anak-anak remaja dalam mencapai kebugaran fisik. Kemudian yang keempat yaitu yang adalah aturan main. Nah, aturan main di sini ada beberapa studi membandingkan aturan taman bermain yang berbeda. Misalnya pada tempat permainan tradisional itu memiliki ayunan, jungkat-jungkit, kotak pasir gitu. Sedangkan modern itu memiliki patung-patung yang dimana anak dapat memanjat, merangkak, dan permainan petualangan yang dimana memiliki taman bermain seperti kayu tua, ban, serta batu ataupun batu bata. Nah, hal ini menemukan bahwa ketersediaan bahan bermain juga jelas sangat mempengaruhi aktivitas bermain. Kemudian next Mas, faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi di sini terkait dengan kesejahteraan ekonomi anak yang berhubungan langsung dengan keluarga mereka. Jadi ketika keluarga memiliki pendapatan yang memadai, mereka lebih mampu memenuhi kebutuhan materi, intelektual serta emosionalnya. Namun saat ini juga banyak anak-anak yang dalam keadaan atau berada dalam keluarga orang tua tunggal dengan kondisi perekonomian yang miskin. Nah, ini yang memicu ataupun kegagalan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ini terutama ancaman kemiskinan ini menyebabkan konsekuensi sosial yang mempengaruhi individu, keluarga, serta masyarakat. Adapun contoh-contoh penyakit tersebut adalah lebih banyak kejahatan yang timbul, kejahatan dan kenakalan, lebih banyak penyalahgunaan zat, lebih banyak kegagalan sekolah, lebih banyak pelecehan atau penelantaran anak, pelecehan dan penelantaran anak, lebih banyak melahirkan anak remaja, lebih banyak anak yang tidak sehat, dan produktivitas lebih rendah oleh angkatan kerja berikutnya. Kemudian masalah sosial terkait kemiskinan ini berkaitan erat dengan bagaimana anak-anak dalam sebuah keluarga itu disosialisasikan. Ada bukti yang mengatakan bahwa kesulitan ekonomi mengancam kesejahteraan psikologis orang tua dan melemahkan kapasitas mereka untuk mendukung pengasuhan anak. Ketika orang tua mengalami kesulitan dalam mengatasi keuangan dan berbagai masalah dengan anak-anak mereka, maka anak-anak akan otomatis mengalami tekanan psikologis. Next, Mas. Oke, berikutnya adalah faktor sosial dan pribadi. Nah, selain karakteristik fisik, ekonomi, dan komunitas, ada faktor lainnya yang kurang nyata dan lebih individualis yang dapat mempengaruhi sosialisasi. Faktor tersebut meliputi pengaturan lingkungan dan pola interaksi masyarakat. Nah, pengaturan lingkungan di sini tidak hanya dalam lingkungan fisik seperti jalan, taman, atau fasilitas yang tersedia untuk anak-anak, tetapi juga lingkungan sosial seperti dengan siapa anak berinteraksi gitu. Jadi ada sebuah penelitian mengatakan bahwa bagaimana anak-anak di lingkungan yang berbeda menghabiskan waktu mereka setelah sekolah. Nah, dari sini terdapat 5 lingkungan yang mencontohkan bagaimana pengaturan yang berbeda mempengaruhi pengalaman sehari-hari anak-anak karena sosialisasi mereka. Yang pertama yaitu adalah sisi gunung, yang dimana di sini anak-anak banyak menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dekat rumah karena anak-anak tidak mudah untuk berkeliling di lingkungan ini. Bukit-bukit yang terlalu curam tidak bisa untuk setiap saat bersepeda. Nah, pada kondisi ini anak-anak berinteraksi dengan beberapa orang dewasa selain orang tua mereka. Dan itu tampaknya tidak mengganggu mereka. Mereka harus terus bergantung pada orang tua untuk mengantarkan mereka ke fasilitas-fasilitas umum. Kemudian yang kedua adalah Rosewood. Ini memiliki karakter yang heterogen dan padat dengan anak-anak. Pada lingkungan ini teman dipilih berdasarkan kesamaan usia dan ras. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Bancroft, yang dimana sebagian besar lingkungan rumah tidak dapat dilihat dari jalan. Halaman seperti dipisahkan oleh pagar. Nah, kondisi ini
Kondisi ini biasanya karena kedua orang tua cenderung bekerja dan anak-anak sering ditinggal sendiri saat tidak sekolah. Anak-anak diharapkan untuk tetap dekat dengan rumah dan sekolah sehingga orang tua tahu di mana mereka berada. Kemudian yang keempat adalah Glenn. Glenn ini merupakan kondisi lingkungan yang terdapat ikatan kuat berdasarkan warisan budaya. Nah, persahabatan tampaknya terbentuk di sepanjang garis budaya dan geng remaja yang terjalin erat dalam Glenn ini. Ini merupakan suatu hal yang biasa. Kemudian yang kelima adalah East Side, itu merupakan lingkungan dengan jalan-jalan yang tidak rata dan puing-puing yang terkumpul di tepian jalan. Nah, terlepas dari tampilan fisik tersebut, lingkungan ini semarak dengan kehidupan jalanan. Banyak keluarga pada kondisi ini yang bermigrasi dan membicarakan satu sama lain terkait kerabatnya. Pada kondisi ini, persahabatan terbentuk dengan mudah menurut siapapun yang ada di dekatnya. Jadi tidak hanya teman sebaya yang dianggap sebagai teman bagi anak-anak, namun tetangga dan pemilik toko pun itu dianggap teman bagi anak-anak. Anak-anak memiliki banyak hubungan yang nyaman dengan orang dewasa yang berbeda pada lingkungan ini. Kemudian pengaturan interaksi komunitas. Ya, pengaturan interaksi komunitas di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama ukuran komunitas, yang dimana pada kondisi ini jika di kota kecil satu orang dapat berinteraksi langsung dengan hampir setiap orang lain dalam 1 minggu ataupun dalam 1 bulan. Sebaliknya ini tidak terjadi pada penduduk kota besar yang mungkin bisa berkeliaran kemana saja, tapi di jalan-jalan tanpa pernah saling mengenal antara orang-orang yang dia temui. Kemudian yang kedua yaitu keanekaragaman sosial, yang dimana pengaturan seperti ini itu memberikan banyak kesempatan untuk berinteraksi bagi anak-anak untuk mempelajari apa itu hubungan masyarakat. Nah, pengaturan seperti ini di mana orang-orang secara serupa atau secara yang sama dari sisi ekonomi, pekerjaan, budaya, ataupun agama, memberi anak-anak pandangan yang sempit tentang masyarakat yang lebih luas. Kemudian yang ketiga yaitu norma bersama. Norma bersama di sini menurut Garbarino, norma kota kecil lebih homogen daripada norma kota besar yang juga lebih luas dipahami dan diterima. Oleh karena itu, kota-kota besar harus lebih bisa mengandalkan aturan dan regulasi formal daripada metode informal untuk mempengaruhi perilaku. Misalnya kalau di kota kecil mungkin ketika menyetel sebuah radio pada pukul dini hari itu merupakan perilaku yang kurang pantas ya terhadap sopan santun terhadap tetangga. Namun beda halnya jika di kota besar yang dimana hal tersebut sering terjadi dan tidak ada aturan yang membatasi kebisingan hingga jam-jam tertentu. Kemudian yang keempat yaitu jenis sosialisasi yang dihargai, jenis hubungan sosial yang dihargai. Nah, ini ada yang namanya Gamescraft. Ini merupakan hubungan interpersonal yang bersifat komunal, kooperatif, akrab gitu ya, dan informal. Nah, pada kondisi ini ada rasa saling percaya dan perhatian serta kerjasama. Sedangkan pada kondisi Gesellschaft ini merupakan hubungan yang independen dan kontraktual. Orang-orang yang berhubungan satu sama lain ini karena cara berpikir yang praktis untuk mencapai suatu tujuan seperti membayar layanan yang diberikan. Nah, pada kondisi ini hubungan interpersonal bersifat praktis, objektif dan formal. Mereka dicirikan sebagai seorang individualisme yang dan saling tidak percaya. Maka dari itu, anak-anak terutama yang mengalami hubungan Gamescraft ini memiliki pengalaman sosialisasi yang sangat berbeda dengan anak-anak yang mengalami hubungan Gesellschaft, dan hal ini dapat dilihat dari sisi hubungan sosial pada tabel berikut ini. Nah, tabelnya dibaca sendiri. Next, Mas Abdu, silakan. Oke, terima kasih
Ulan. Saya akan melanjutkan ke bagian komunitas sebagai lingkungan belajar. Di buku itu menyebutkan bahwa siswa atau anak tidak hanya belajar di dalam ruang kelas saja, tidak hanya belajar di dalam tempat yang dibatasi oleh 4 tembok. Nah, di sini sudah ada beberapa definisi terkait komunitas. Komunitas adalah tempat yang menyediakan banyak potensi untuk belajar, deker dan deker. Nah, sehingga contohnya adalah perpustakaan, museum, kebun binatang, peternakan, dan lain-lain. Dan itu semua adalah sumber-sumber yang kaya, yang dapat melibatkan anak dalam proses belajarnya. Berikutnya, bagaimana sih si komunitas ini terlibat? Atau bagaimana melibatkan komunitas dalam pembelajaran? Di Amerika khususnya, karena ini bukunya Amerika ya, di Amerika khususnya sudah ada beberapa alternatif pendidikan, disebutnya alternatif pendidikan. Diawali dengan inisiasi School Without Walls, jadi model sekolah tanpa tembok, ya, School Without Walls yang diinisiasi oleh Brenner dan Font tahun 71, kemudian muncul lagi alternatif berikutnya yaitu mengundang pembicara tamu, ya. Nah, mungkin ini sudah banyak dilaksanakan juga. Kunjungan lapangan juga sudah banyak dilaksanakan. Kemudian proyek komunitas, ya, proyek komunitas itu seperti melakukan donasi, ya, contohnya di gambar di bawah ini. Alternatif ini berdasarkan pada dasar bahwa anak itu seperti orang dewasa, seperti kita, ya. Misalkan ketika ingin belajar seni, ketika ingin belajar teknik kewarganegaraan, bukan melalui kuliah atau bukan melalui semacam diskurs tentang kewarganegaraan, tapi lebih dari itu, yaitu keterlibatan dalam masalah nyata. Nah, itu caranya begitu, bagaimana melibatkan komunitas, yaitu dengan melibatkan siswa atau anak ke dalam permasalahan yang nyata. Nah, kemudian ada fungsi lain, yaitu sebagai komunitas sebagai sistem pendukung. Ya, kenapa? Karena yang pertama alasannya adanya peningkatan populasi. Karena ketika populasi semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka layanan yang ada di dalam masyarakat atau layanan pendukung untuk bertahan hidup itu semakin bertambah pula. Misalkan layanan pekerjaan, ya, medis, makanan dan seterusnya itu semakin bertambah seiring bertambahnya populasi. Maka di sini dibutuhkan komunitas sebagai sistem pendukung tersebut. Yang kedua, karena perubahan sifat keluarga. Ya, karena di ini konteksnya di Amerika. Di Amerika banyak terjadi keluarga yang dinamis. Artinya dinamis adalah statusnya berubah-ubah. Misalkan perpisahan dengan antar anggota keluarga, perpindahan atau mobilitas keluarga ke tempat yang baru. Ya, di sini disebutkan juga orang tua tunggal, atau ada orang tuanya lengkap tapi dua-duanya sibuk bekerja dan seterusnya, maka perlu dukungan komunitas. Yang terakhir yaitu peningkatan urbanisasi di masyarakat. Kenapa urbanisasi ini butuh dukungan komunitas? Karena orang-orang yang datang dari desa ke kota atau kaum urban ini juga membutuhkan layanan-layanan yang ada di masyarakat, yang ada di komunitas. Nah, sehingga semakin banyak orang yang berbondong-bondong urbanisasi, maka kebutuhan pelayanan itu juga semakin meningkat. Dan juga orang-orang yang dari desa itu perlu adaptasi ketika mereka datang ke perkotaan. Nah, selanjutnya ada pengaruh di sini, pengaruh makro dan mikrosistem terhadap layanan komunitas atau layanan masyarakat. Pengaruh yang pertama adalah dari ideologi politik, ya,
undang-undang, kebijakan daerah, peraturan distrik ini yang mempengaruhi ketersediaannya layanan komunitas seperti layanan kesehatan. Kalau di tempat kita misalkan BPJS gitu ya. BPJS dulu undang-undangnya bagaimana, ada peraturan baru, berubah lagi aturan dan seterusnya. Itu baru dari sisi kesehatan. Belum dari sisi pendidikan ya, yang dinamis juga. Yang kedua, ada pengaruh pendanaan. Ini juga urgent. Ya, pendanaan ini bisa disediakan dari 3 sumber. Sumber pertama adalah dari agensi publik, ya, dari pemerintah. Sumber dari pemerintah. Yang kedua dari agensi swasta, non government, NGO bisa jadi ya. Kata Prof. Slamet, di luar NGO di sini jadi LSM. Yang ketiga, agensi kombinasi, yaitu kerjasama antara NGO dan pemerintah untuk mengadakan dana ya, supaya dapat membentuk layanan masyarakat. Nah, ada 3 bentuk layanan masyarakat atau layanan komunitas, tiga kelompok ya, bukan bentuk, 3 kelompok. Yang pertama preventif, yang kedua suportif, yang ketiga rehabilitatif. Dari istilahnya teman-teman juga pasti sudah paham ya, preventif maksudnya bagaimana, suportif seperti apa, rehabilitatif seperti apa. Preventif itu upaya pencegahan ya, pencegahan supaya tidak terjadi hal yang negatif. Suportif itu layanan yang mendukung supaya yang sudah ada itu semakin bagus, yang sudah establish semakin semakin berkelanjutan. Kemudian yang rehabilitatif ini adalah layanan yang difungsikan sebagai proses pemulihan, ya, pemulihan atau pembetulan atau koreksi ketika hal-hal negatif itu sudah terlanjur terjadi. Nah, kita akan kupas satu persatu layanan preventif seperti apa. Layanan preventif ini ternyata bentuknya seperti taman, rekreasi, edukasi. Salah tujuannya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang bersosialisasi dan seterusnya. Jadi ini yang dimaksud preventif ini, bagaimana supaya orang-orang itu, supaya masyarakat, supaya komunitas ini memiliki behavior, memiliki pola pikir yang positif, sehingga membutuhkan tempat, membutuhkan ruang, membutuhkan aktivitas, tidak hanya tempat tapi juga aktivitas. Ya, contohnya ada pramuka di sini ya, yang saya ambil. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang lain. Kemudian layanan suportif ini adalah keluarga dan anak. Ada 10 jenis layanan suportif, rujukan dan konseling, bantuan ekonomi, penyuluhan, pelestarian keluarga, warga senior, kesehatan dan kesejahteraan anak, perlindungan, penitipan anak, kemudian pengasuhan dan adopsi. Ini layanan suportif. Tadi preventif, sekarang suportif. Yang terakhir berarti layanan rehabilitatif. Ya. Ada 3 layanan rehabilitatif, yaitu kebutuhan khusus, ya, ada kesehatan mental dan koreksi atau pembetulan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana komunitas sebagai lingkungan belajar. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Berio. Silakan Mas Berio. Baik, terima kasih Mas Abdul. Saya akan melanjutkan, yakni di sini menciptakan komunitas yang peduli. Nah, meskipun komunitas yang berbeda ini dapat menyediakan berbagai layanan, beberapa di antaranya telah dijelaskan sebelumnya. Banyak yang tidak menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarganya. Nah, kepekaan individu ini terutama mereka yang berada di badan pembuat keputusan, yaitu terhadap kebutuhan anak-anak yang tidak terpenuhi dan kewajiban masyarakat untuk menanggapi kebutuhan tersebut, dikenal sebagai advokasi anak. Nah, kemudian secara umum pembelaan itu mengacu pada proses mendukung seseorang, kelompok atau tujuan. Masyarakat ini dapat berarti
badan publik seperti pemerintahan atau sekolah, lembaga swasta, seperti kelompok agama atau bisnis, atau anggota masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, Komisi Nasional Anak atau NCC ini dibentuk oleh Kongres dan Presiden untuk melayani sebagai forum atas nama anak bangsa. Komisi tersebut yang terdiri dari orang tua, kemudian kakek nenek, guru, ahli kesehatan, dan perkembangan anak, pemimpin bisnis, profesional, pejabat, dan lain sebagainya. Tugas yang diamanatkan adalah untuk menilai status anak-anak dan keluarga di Amerika Serikat, serta mengusulkan arah baru bagi pengembangan kebijakan dan program guna meningkatkan kesempatan bagi setiap anak tadi atau orang muda, terlepas dari keadaan, untuk menjadi orang dewasa yang sehat, aman, terdidik, mandiri secara ekonomi, dan produktif. Next, Mas. Kemudian dilaporkan akhir komisi, ya, ini Beyond Rhetoric, New America Agenda for Children and Families, ya, ini membuat rekomendasi dalam 9 bidang umum. Ini merupakan yang pertama, memastikan keamanan pendapatan, selanjutnya meningkatkan kesehatan, meningkatkan prestasi pendidikan, kemudian mempersiapkan remaja untuk dewasa, selanjutnya memperkuat dan mendukung keluarga, berikutnya itu melindungi anak-anak rentan dan keluarganya, selanjutnya membuat kebijakan dan program yang berjalan, kemudian menciptakan iklim moral bagi anak-anak, dan yang terakhir menyediakan pembiayaan untuk sebuah program. Selanjutnya, Presiden Bush juga mendirikan Center of Faith-Based and Community Initiative di Departemen Kehakiman, Pertanian, Perburuan, Kesehatan, dan Layanan Kemanusiaan di Amerika Serikat. Pembangunan perumahan dan perkotaan dan pendidikan serta Badan Pembangunan Internasional, misi kantor Gedung Putih dan pusat-pusat ini merupakan memberdayakan organisasi berbasis agama dan komunitas lainnya untuk mengajukan hibah layanan sosial federal. Kantor Gedung Putih dan pusat-pusat berusaha untuk mendukung organisasi yang melayani orang yang membutuhkan, terutama yang melayani populasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemuda yang beresiko, mantan pelanggar, tunawisma dan lapar, penyalahgunaan zat-zat terlarang, mereka yang mengidap HIV atau AIDS, dan yang terakhir keluarga sejahtera untuk bekerja. Selanjutnya, Kongres mengesahkan Undang-Undang Kesejahteraan, Keselamatan, dan Kesehatan Anak-anak dalam Bencana tahun 2007, membentuk Komisi Nasional Anak-anak dan Bencana pada tahun 2010, sebuah panel ahli merekomendasikan perubahan yang perlu dilakukan oleh pemerintah federal, negara bagian, dan lokal. Instansi terkait harus mengordinasikan layanannya untuk memprioritaskan kebutuhan anak. Dalam hal ini, keselamatan mental, kesehatan fisik, trauma, layanan medis darurat dan transportasi, manajemen kasus bencana, kesiapsiagaan bencana untuk penitipan anak atau pendidikan usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah, kesejahteraan anak, dan peradilan anak.
standar perlindungan anak, layanan dan persediaan perumahan, serta evakuasi dan reunifikasi. Nah, selanjutnya yaitu bantuan ekonomi kepada keluarga. Ini program federal yang berusaha untuk mengurangi beberapa kondisi kemiskinan, yaitu meliputi bantuan sementara untuk keluarga tidak mampu. Ini merupakan program pencocokan federal dan negara bagian yang memberikan dukungan keuangan sementara untuk keluarga dan anak-anak. Kelayakan persyaratan kerja dan batas waktu untuk tunjangan ditetapkan oleh masing-masing negara bagian. Yang selanjutnya yaitu kompensasi pengangguran. Ini mencakup semua pekerja di tenaga kerja untuk dibiayai oleh iuran pengusaha. Ini dimaksudkan untuk mempertahankan sekitar 50% dari pendapatan pekerja untuk periode sementara pengangguran paksa. Nah, dalam program ini dikelola oleh pemerintah federal dan negara bagian. Dan kemudian tunjangan penyintas atau cacat jaminan sosial ini dikelola oleh pemerintah federal. Pembayarannya berasal dari dana perwalian jaminan sosial melalui pajak atas majikan serta karyawan. Manfaat jaminan sosial yang diperoleh mereka yang meninggal atau cacat diberikan kepada orang yang selamat atau tanggungan mereka atau keluarganya. Yang selanjutnya penghasilan keamanan tambahan. Nah, ini dikelola memberikan jaminan penghasilan minimum bagi orang yang lanjut usia atau penyandang cacat. Yang selanjutnya tunjangan veteran ini dibayarkan atau diberikan oleh pemerintah federal kepada para penyintas atau tanggungan veteran yang meninggal atau cacat dalam menjalankan dinas. Yang selanjutnya pelayanan gizi anak. Ini merupakan program yang didanai oleh federal, yang dikelola oleh negara bagian. Mereka dimaksudkan untuk meningkatkan standar gizi keluarganya yang berpenghasilan rendah. Yang selanjutnya, menurut Haskins dan Sahwil, ada 5 faktor utama yang telah mendorong semakin banyak anak dan keluarga ke dalam kemiskinan yang menunjukkan efek ekosistem dan makrosistem. Ini yang pertama, masih tingginya angka pengangguran di kalangan orang tua. Yang kedua, ketidakmampuan orang tua untuk mendapatkan upah yang cukup untuk keluar dari kemiskinan. Yang ketiga, pertumbuhan jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan karena perceraian dan kelahiran di luar nikah. Yang keempat, pendidikan prasekolah, pendidikan publik, dan pelatihan kerja yang tidak memadai. Dan yang terakhir, anggaran yang tidak memadai dalam program pemerintah. Selanjutnya, perawatan kesehatan untuk keluarga. Nah, ini faktor terpenting yang mempengaruhi kesehatan anak terjadi sebelum kelahiran. Nah, perawatan kesehatan dini dan berkelanjutan untuk anak-anak setelah lahir menyelamatkan nyawa dan membantu meminimalkan masalah kesehatan yang jangka panjang. Nah, yang pertama ini merupakan program pemerintah yang mempromosikan kesehatan anak-anak, meliputi yang pertama ada pengobatan. Ini memberikan uang pendamping kepada negara bagian untuk membayar layanan medis bagi fakir dan membutuhkan medis.
anak-anak yang memenuhi syarat untuk medis menerima screening, diagnosis, dan pengobatan dini serta berkala. Yang selanjutnya, pelayanan kesehatan ibu dan anak ini memberikan uang federal kepada negara bagian untuk proyek mengurangi kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya, Pusat Pengendalian Penyakit ini memberikan dana federal kepada negara bagian untuk pembelian vaksin. Dan yang terakhir yaitu program gizi anak. Ini termasuk program makan siang ya yang ada di sekolah, program sarapan, dan program makanan khusus untuk anak-anak yang berpenghasilan rendah, serta anak-anak yang cacat di penitipan siang hari atau pengaturan non-perumahan lainnya. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya yaitu dukungan sosial untuk keluarga. Ini secara tradisional banyak layanan keluarga di Amerika Serikat itu telah disediakan oleh organisasi sukarela swasta atas dasar amal. Nah, ini program pemerintah yang memberikan dukungan kepada keluarga, antara lain layanan kesejahteraan anak. Ini mendanai upaya negara untuk melestarikan keluarga dengan memperkuat kemampuan mereka mengatasi masalah dan menghindari pengasuhan yang tidak perlu. Nah, yang kedua yaitu hibah layanan sosial atau block grant. Ini menyediakan berbagai layanan pencegahan, konseling, dan dukungan lainnya bagi anak-anak dan keluarga berpenghasilan rendah, serta bagi anak-anak yang keluarganya rentan, teraniaya, dan terlantar. Dan yang terakhir, program pemerintah, program sistem pelayanan anak dan remaja. Ini membantu memastikan bahwa remaja dengan masalah emosionalnya yang serius menerima layanan kesehatan mental yang dibutuhkan dengan meningkatkan koordinasi di antara berbagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mereka. Selanjutnya, ini layanan khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Ini beberapa anak memiliki kebutuhan khusus ya, mereka yang penyandang disabilitas, ayah atau ditelantarkan oleh keluarganya mereka, yaitu bisa anak yang yatim piatu atau melarikan diri dari situasi yang putus asa, anak-anak yang dilecehkan dan diabaikan baru-baru ini mendapat lebih banyak perhatian, dan di tabel 10.4 ini merupakan program bantuan federal utama untuk anak-anak. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Ini selanjutnya Undang-Undang Pencegahan dan Perawatan Pelecehan Anak memberikan hibah kepada negara bagian untuk membantu mereka dalam mengembangkan dan memperkuat program yang dirancang untuk mencegah pelecehan serta penelantaran anak sambil memberikan perawatan bagi para korbannya. Program layanan dan pencegahan kekerasan keluarga mendukung program-program lokal yang menyediakan tempat penampungan langsung dan layanan terkait bagi para korban kekerasan dalam keluarga anak-anak mereka. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya Mbak Hesti.
Ini bagian Mbak Esti. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Esti. Matur nuwun Mas Abdul. Mbak Esti. Baik, terima kasih teman-teman. Melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan oleh rekan-rekan saya barusan. Berikut pengaruh mesosistem terhadap anak-anak. Jadi mesosistem di sini adalah menghubungkan layanan masyarakat dengan keluarga dan sekolah. Jadi agar efektif dalam mendukung perkembangan anak, layanan pengasuhan anak komunitas harus menyeluruh atau komprehensif karena hal tersebut terkait dengan kesehatan, gizi, layanan sosial, dan pendidikan untuk anak dan orang tuanya. Nah, kolaborasi semacam ini dapat memperkuat lingkungan terdekat anak-anak yang rentan, kemudian membuat mereka lebih tahan stres. Nah, bagaimana masyarakat dapat membantu mengoptimalkan perkembangan anak? Jadi dalam slide sudah dipaparkan, jadi ada 6 yang dapat dilakukan masyarakat, yaitu yang pertama, membentuk komisi lokal untuk anak-anak dan keluarga. Kemudian komisi lokal ini semacam tadi NGO atau kelompok-kelompok kecil. Jadi mereka bisa fokus seperti pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan sosial, fasilitas penitipan anak, dan kesempatan rekreasi. Kemudian untuk yang kedua itu membangun pusat keluarga lingkungan. Maksudnya adalah sebuah tempat yang menyediakan titik fokus untuk bersantai, belajar, berbagi, dan pemecahan masalah. Nah, ini tempat-tempat seperti ini bisa berupa sekolah, gereja, atau bangunan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, hal yang bisa dilakukan lagi adalah mendorong proyek komunitas. Proyek yang melibatkan pembersihan lingkungan, merawat orang tua sakit, merawat orang tua atau orang yang sakit. Nah, ini juga bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu memerangi alkohol, narkoba, dan kekerasan. Nah, ini memberikan model peran masyarakat yang sukses untuk anak-anak. Bagaimana caranya agar anak-anak itu terhindar dari masalah penyalahgunaan zat atau obat terlarang. Nah, kemudian selanjutnya mendorong partisipasi pemuda dalam badan-badan kebijakan lokal, seperti organisasi masyarakat yang mempengaruhi anak-anak dan remaja ikut menyertakan remaja dan anak-anak yang lebih tua sebagai anggota pemungutan suara. Kemudian yang terakhir, rencanakan komunitas untuk mempertimbangkan anak-anak yang akan tumbuh di dalamnya. Nah, saat merencanakan dan merancang komunitas baru, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan adalah 1, lokasi toko dan bisnis di mana anak-anak dapat memiliki kontak dengan orang dewasa di tempat kerja, fasilitas rekreasi, dan penitipan anak yang mudah diakses oleh orang tua maupun anak-anak. Nah, next slide, Mas. Ya. Recording in progress. Berikut keterlibatan komunitas, kesukarelawaan atau advokasi. Jadi menjadi warga di satu komunitas tertentu itu berarti sama saja kita berpartisipasi dalam masalah yang ada di dalamnya. Nah, untuk menjadi kelompok relawan itu kita perlu untuk mempelajari cara menjadi sukarelawan dan melayani komunitas. Jadi bisa, kalau di Amerika bisa dilihat melalui website tersebut yang ada pada slide. Nah, berbagai program nasional
negara bagian dan lokal tersedia untuk layanan berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan kepedulian mereka terhadap orang lain. Nah, mereka menyediakan berbagai layanan, termasuk 1, membimbing remaja beresiko, membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, merawat lansia yang tinggal di rumah, bekerja di bank makanan, menyumbangkan makanan, pakaian, dan barang-barang rumah tangga, membantu memelihara taman dan membersihkan lingkungan, dan menanggapi bencana alam. Nah, ini berdasarkan kemampuan masyarakat tiap individunya, tiap individu bisa memilih berdasarkan apa yang potensi yang dia miliki. Kalau di Indonesia mungkin ada banyak hal tergantung dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan tersebut. Contohnya pada waktu tahun 2010 waktu lalu itu saya dan teman-teman yang waktu itu tinggal di Magelang, karena pasca erupsi Merapi, jadi kami membuat istilahnya membuat satu komunitas untuk penanganan bencana, tetapi di dalamnya kami masuk di trauma healing kepada anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi mengambil bagian atau peran yang berdasarkan keterampilan yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah kelompok advokasi. Nah, advokasi anak ini adalah proses kepekaan individu dan kelompok terhadap kebutuhan anak-anak yang tidak terpenuhi dan kewajiban masyarakat untuk memberikan tanggapan positif terhadap kebutuhan tersebut. Jika hal-hal ada yang mengganggu, ini bisa dilihat di website tersebut. Jadi ini contoh-contoh untuk bagaimana langkah-langkah bisa memberikan advokasi atau mendirikan advokasi anak. Contoh kelompok advokasi anak yang sedang berlangsung di Amerika itu seperti Dana Pertahanan Anak, kemudian Liga Kesejahteraan Anak Amerika, Kongres Nasional Orang Tua, dan Guru. Nah, mungkin kalau di Indonesia banyak ya organisasi-organisasi advokasi seperti Komnas HAM itu komisi KPAI, KPAI. Nah, itu khusus untuk menangani kekerasan anak ya, atau mendampingi anak, permasalahan anak. Next slide, Mas. Advokasi perlindungan anak. Jadi untuk sebagai informasi bahwa praktek pengasuhan anak yang tidak tepat itu kan bisa mengakibatkan kekerasan atau penelantaran anak. Ini sudah dibahas, kita diskusikan di bab 4 yang lalu. Kemudian bagaimana peran pengasuhan anak dalam melindungi anak yang bisa terbebas dari aniaya itu sudah dibahas waktu di bab 5 di kelompoknya Mas Al-Muntaqo. Nah, di sini advokasi anak ya untuk dicontohkan dalam undang-undang, dalam pengaruh makro dan dalam pelayanan masyarakat yang diberikan untuk membantu keluarga. Ini keluarga ini masuk dalam pengaruh mesosistem. Nah, berikut macam-macam jenis intervensi terapeutik ya. Oh, maaf, sebelumnya jadi sebelum ke situ, sebelum ke jenis-jenis terapeutik, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan jika kita mengetahui apa saja itu yang bisa dilaporkan, misalnya bisa dilaporkan
terkait dengan kita sebagai warga masyarakat untuk bisa melindungi anak-anak. Recording Jadi, stopped. Di situ kalau kita mengetahui adanya pelecehan atau penelantaran anak. Nah, kemudian kalau kita mengetahui hal tersebut, kemudian siapa yang bisa melaporkan? Mungkin anggota masyarakat kita sebagai anggota masyarakat bisa. Nah, kemudian yang lain itu ada dokter, ada ahli bedah, ada guru, ada pengasuh anak, ada dokter gigi, ada ahli tulang. Di situ ada banyak yang disampaikan. Bisa dibaca di makalah. Nah, kemudian berikutnya jika terjadi hal-hal istilahnya kita sebagai warga masyarakat itu bagaimana bisa mengintervensi. Nah, berikut macam-macam intervensi terapeutik yang bisa dilakukan jika ada keluarga yang melakukan tindakan abusif terhadap anak. Yang pertama itu ada family preservation atau perlindungan keluarga. Nah, di sini anak tersebut berada di rumah, kemudian di bawah pengawasan agen pelindung. Nah, pekerja perlindungan anak mengunjungi rumah secara terjadwal. Pekerja dapat mengajarkan perkembangan anak dan memanajemen anak kepada orang tua. Yang kedua, pendidikan orang tua. Nah, di sini orang tua bisa mengambil kursus formal yang diberikan oleh komunitas mereka. Kemudian yang ketiga, perawatan anak. Anak tersebut dirawat di siang hari di pusat rehabilitasi misalnya, atau di pusat satu tempat rumah penitipan anak dan keluarga. Nah, kemudian nanti malamnya itu nanti dipulangkan lagi kepada keluarganya. Kemudian selanjutnya terapi keluarga. Nah, ini seorang terapis membahas pola interaksi seluruh keluarga. Kemudian ada perawatan kekerabatan. Ini anak dititipkan ke kakek neneknya atau keluarga terdekat. Next slide, Mas. Kemudian ada asuhan. Ini anak sementara ditempatkan di rumah lain. Terus kemudian ada kelompok dukungan orang tua. Di sini orang tua diharuskan untuk bergabung dengan kelompok pendukung. Kemudian ada institusional. Anak tersebut untuk sementara ditempatkan di panti asuhan. Kemudian ada adopsi. Nah, adopsi ini anak bisa dipersiapkan orang tua asuh yang bisa mengadopsi jika orang tuanya ini sudah sangat keterlaluan dan harus berhadapan dengan hukum. Jadi kalau melihat seperti ini, saya ingat sebuah drama Korea, Mother. Di situ ada anak SD, dia diperlakukan oleh orang tuanya jadi secara kasar, sering diajar lah kalau bahasa Jawanya. Nah, di situ ketahuan gurunya. Nah, di situ guru mengambil peran, tetapi salahnya adalah bahwa guru di situ tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi guru malah mengajak pergi anaknya. Akhirnya si orang tua anak tersebut melaporkan bahwa anaknya diculik. Tetapi anaknya nggak mau pulang karena pasti dia ketakutan akan dihajar lagi. Nah, setelah itu semuanya diproses, akhirnya orang tua diproses hukum, dimasukkan penjara. Si anak bukan berkala, tetapi dalam waktu tertentu ikut dalam sebuah lembaga pengasuhan, kemudian guru tersebut memperjuangkan hak asuh, akhirnya bisa diadopsi. Nah, seperti itu. Kemudian next slide, Mas. Untuk ringkasannya, komunitas terdiri dari sekelompok orang yang tinggal di distrik yang sama, di bawah hukum umum yang memiliki rasa kebersamaan di antara mereka sendiri. Kemudian, faktor fisik di masyarakat.
Yang berdampak pada sosialisasi adalah kepadatan dan karakteristik penduduk, kebisingan, penataan, dan jenis rumah, dan pengaturan bermain. Untuk faktor ekonomi dalam suatu komunitas memainkan peran sentral dalam membentuk kehidupan sehari-hari keluarga yang tinggal dan bekerja di sana. Faktor sosial dan pribadi tertentu seperti lingkungan bertetangga dan pola interaksi masyarakat mempengaruhi sosialisasi. Badan-badan masyarakat mungkin bersifat preventif, beberapa mendukung, dan ada yang bersifat rehabilitatif, seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Abdul. Kemudian pengaruh mesosistem melibatkan hubungan layanan masyarakat dan keluarga. Keterlibatan termasuk kesukarelaan dan advokasi. Terima kasih. Baik teman-teman, demikian apa yang kami presentasikan dari kelompok kami terkait dengan judul ekologi komunitas. Mungkin ada pertanyaan atau feedback dari teman-teman. Halo, ini dibuka termin pertanyaan apa enggak ya? Enggak, langsung saja. Langsung dijawab aja, Mbak. Apa? Dari pertanyaannya itu kita langsung tanya, langsung kita jawab aja, Mbak. Langsung kita jadikan doc gitu, boleh nggak? Maksudnya Maksudnya kita florkan jawabannya di sini gitu? Enggak, maksudnya tuh dari list pertanyaan itu kita jawab sendiri di Word, dikumpulkan. Maksudnya nggak perlu diflorkan di sini gitu ya? Ya, berarti penutupan lo ini. Oke, ya. Finish. Baik, maaf ya kurang aqua ini. Baik teman-teman, karena sudah selesai pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menyimak. Kami tutup. Selamat beristirahat siang sambil menunggu waktu buka. Kita cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya akhiri ya. Mari cari es.